Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast kami di Legal Talks ID. Nah, kali ini kami bersama advokat yang luar biasa, yaitu ada Muhammad Fajrul Falah SH, yang dimana beliau ini adalah seorang advokat yang bekerja di law firm Justin Khairunisa and Partner. Kita panggil Bang Fajrul aja nggak apa-apa kali ya? Mungkin tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung aja kali ya untuk wawancara mengenai etika dari profesi advokat itu kayak gimana sih. Oke, kayak gitu kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Aku penasaran nih Bang, gimana sih Abang bisa jadi seorang advokat? Apakah emang udah cita-cita kah atau gimana Bang? Oke, makasih sebelumnya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini bukan formal-formal banget ya, lebih ke sharing session. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu, kalau mungkin yang memotivasi ya, saya tuh mengambil atau memilih profesi advokat atau hal-hal yang menjadi trigger gitu ya. Itu yang pasti saya karena keluarga atau orang tua sih gitu. Karena saya mikirnya seperti ini. Orang tua, keluarga itu udah menyekolahkan saya kan 4 tahun gitu kan, dengan mengeluarkan berbagai macam biaya. Yang pasti saya tuh ya itu memiliki tanggung jawab moral gitu. Tanggung jawab moral bahwasanya ketika memang nanti keluar gitu kan, ketika memang keluar dari kampus itu, dari universitas, mau nggak mau ilmu yang saya sudah pelajari di kursi perkuliahan itu harus bermanfaat gitu buat banyak orang. Nah, salah satunya kemana gitu kan, salah satunya ya ke beberapa profesi kan gitu ya. Mungkin kalau misalkan background hukum yang linear itu, yaitu kan selain advokat ada jaksa kan, ada hakim, ada kepolisian gitu. Jadi nanti teman-teman ya silakan aja gitu, silakan kalau semisal memang masih kurang yakin nih untuk berprofesi sebagai advokat, itu teman-teman bisa milih profesi lain ya gitu. Nah, memang kalau berbicara mengenai profesi, sebetulnya semua profesi itu mulia ya, semua profesi itu bagus, karena kan bagaimanapun juga semua profesi, baik itu dokter gitu kan, advokat gitu, tukang cukur gitu kan, sekalipun gitu, itu semuanya mereka tuh pasti berkontribusi untuk memajukan peradaban bangsa gitu pastinya kan. Makanya kalau dibilang hal yang menjadi trigger atau yang memotivasi saya, itu yang utama gitu ya, karena saya ada memiliki tanggung jawab moral khususnya kepada keluarga, ke orang tua gitu kan. Kalau semisal nih beres dari perkuliahan enggak menjadi atau memang enggak fokus di hukumnya gitu kan, itu pasti bakal sayang banget gitu. Itu sih yang mendasari saya, yang memotivasi saya, yang memang menjadi trigger saya mengambil profesi advokat, kurang lebih seperti itu. Nah gitu, mungkin proses untuk jadi advokat juga nggak semudah itu ya Bang sebenarnya Bang. Oke. Betul. Jadi kalau misalkan pengen jadi advokat ya, itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang 18 2003 gitu kan, tentang profesi advokat gitu kan, tentang advokat itu tuh, jadi yang pertama kalau mau jadi advokat tuh harus memiliki latar belakang sarjana hukum terlebih dahulu gitu. Setelah itu baru nanti kita ada yang namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, dari PKPA itu nantinya kita bakal melanjutkan ke UPA, ada namanya ujian profesi advokat. Nah, setelah UPA barulah nanti kita akan disumpah umurnya itu kurang lebih sekitar 25 tahun gitu, baru kita bisa disumpah. Nah, barulah nanti kita melakukan magang ya, magang kurang lebih sebanyak 2 tahun lah, kurang lebih sebanyak 2 tahun. Baru nanti kita kalau misalkan mau menghandle klien secara sendiri gitu kan, di pengadilan gitu kan, di kepolisian, baru kita betul-betul memiliki yang namanya legal standing seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari Hanum.
Kita tuh sering dengar ya kalau misal advokat tuh kan harus mandiri, jujur, terus adil juga kan. Terus apakah dalam praktiknya itu benar-benar bisa diwujudin, Bang? Atau justru malah berbenturan sama kepentingan klien dan tekanan ekonominya Oke. gitu. Ya, kalau mengenai pertanyaan itu benar-benar relate ya, relate sama apa yang sedang saya rasain gitu. Jadi sebetulnya terkait kemandirian gitu kan, jujur, adil dan lain sebagainya, itu memang sebetulnya menjadikan suatu keharusan gitu. Itu prinsip fundamental yang harus dipegang sama advokat ya. Karena bagaimanapun juga organisasi advokat kami yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia itu mengajarkan bahwasanya setiap advokat itu tuh harus menegakkan kemandirian, adil, jujur gitu. Itu menjadi hal yang fundamental gitu. Karena bagaimanapun juga kalau semisal kita dalam menjalankan tugas profesi itu tidak didasarkan sama asas-asas tersebut gitu ya, itu tuh nantinya bakal semuanya itu serba pragmatis, serba transaksional gitu ya. Jadi mungkin saya bisa bilang sudah money oriented gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya keadilan gitu. Kita tuh bekerja untuk mencapai keadilan itu tidak ada gitu. Nah makanya kalau misalkan baik lagi ditanya sebetulnya itu bisa nggak sih secara realnya diterapkan? Ya bisa aja. Cuma memang agak berat gitu, agak berat karena yang namanya benturan ekonomi kan gitu, benturan ekonomi, kemudian relasi-relasi antara aparat penegak hukum gitu, ataupun tekanan-tekanan yang kami terima selaku advokat dari klien itu memang ada gitu. Tidak jarang gitu, maksudnya ya bukan saya doang mungkin praktik di lapangannya, teman-teman yang berprofesi sebagai advokat kalau misalkan menemukan oknum-oknum klien yang mengorder gitu kan, mungkin bahasa kasarnya mengorder, dia ingin dimenangkan, ya itu memang ada gitu ya. Cuma balik lagi, sebaik-baik advokat gitu ya, sebaik-baik advokat yang memang membela kepentingan klien berdasarkan hukum dan etika, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih ya Bang, jawabannya sangat-sangat jelas. Oke. Oke. Aku penasaran nih Bang, dalam Abang nangani klien, pasti kan yang namanya klien tuh pengen dia tuh menang Bang, Betul. ya kan? Nah tapi gimana kalau misalnya Abang nih tahu, kok ini nih klien emang udah salah, jelas-jelas salah, ya kan? Sedangkan kliennya itu pengen dia tuh menang pokoknya di situ. Gimana Abang bisa ngebangun argumen hukumnya buat ngebela klien tersebut Bang? Oke. Iya ya, paham. Jadi memang kebanyakan klien ya pasti ketika udah taken kontrak ya, udah memberikan sudah memberikan kuasa gitu ke kami selaku lawyernya, ya pasti tujuan atau goalsnya itu ya kemenangan kan gitu. Tapi ya kami gitu selaku advokat tentunya melihat dulu nih posisi klien gitu, apakah memang ada bukti-bukti yang sekiranya menguatkan dalam arti kalau semisal dia memang salah gitu, ya kami mengupayakan supaya masa hukumannya itu yang tadinya mungkin tinggi itu bisa rendah, misalkan dituntut atau didakwa kurang lebih 20 tahun gitu kan. Nah itu kami akan mengupayakan gitu supaya dakwaan tersebut itu ya tidak memberatkan klien kami gitu, dengan bukti-bukti, dengan argumen-argumen yang telah kami bangun, dengan juga klien kami gitu kan, yang mungkin statusnya kalau misalkan sudah di persidangan sebagai terdakwa, dia memiliki itikat baik gitu ya, itu jadi pasti jadi pertimbangan hakim gitu untuk memberikan hukuman kepada terdakwa, kurang lebih seperti itu. Baik kalau gitu, Cila apa mau nanya? Aku tuh penasaran banget ya Bang, hubungan antar advokat nih. Misalnya Abang ketemu sesama seprofesi dalam suatu perkara, itu Abang tuh gimana sih cara menghadapi itu sama advokat? Kalau semisal ketemu sama rekan sejawat lah, itu ya mungkin bahasanya rekan sejawat atau
teman gitu yang sama profesi advokat, ya sebetulnya kalau ketemu berdampingan itu baik sebagai mungkin hari ini sebagai kawan, besok jadi lawan, itu sebetulnya hal yang lumrah banget ya, hal yang lumrah. Kami tuh mungkin berbeda pandangan juga ya, berbeda pandangan, berbeda pendapat gitu, itu sangat lumrah gitu di profesi sebagai advokat. Tapi balik lagi, ketika memang kami itu membela kepentingan klien gitu, pasti kami yang menjadi landasan itu profesionalisme tentunya, profesionalisme, dan itu memang tertuang dalam kode etik profesi advokat, kode etik advokat Indonesia pasal 3A gitu. Jadi ketika memang menemui atau berhadapan dengan rekan sejawat, itu harusnya tindakan kita itu ya tidak boleh untuk menyerang secara personal gitu. Jadi kalau misalkan ketemu gitu kan atau memang menjadi lawan di pengadilan, maka yang harus dibantah adalah dalil-dalil hukum, argumentasi hukum, dan juga pembuktian gitu. Jadi kita nggak boleh nih menyerang yang namanya personal atau pribadi dari rekan sejawat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau gitu Zahra apa mau bertanya? Kan advokat itu bertanggung jawab ada 3 pihak, klien, pengadilan, sama masyarakat. Kalau misalkan ketiga itu bertentangan, gimana cara abang supaya menyimbangkan ketiganya gitu? Ya, jadi memang lagi-lagi ya, advokat itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar, begitu berat, khususnya kepada klien gitu, yang memang secara tertulis gitu ya, itu sudah membayar kami gitu kan, kemudian sudah mengeluarkan banyak biaya. Tentu kami harus profesional dan harus berlaku loyalitas gitu kepada klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pengadilan, yang pasti kalau semisal tadi yang ditanyakan itu, ya kami pastinya berlaku kalau di pengadilan itu tidak boleh untuk yang namanya mungkin ada manipulasi dokumen gitu ya, manipulasi pembuktian di persidangan gitu. Itu merupakan fundamental etiknya gitu ya. Jadi etik yang memang dasar gitu, yang memang lagi-lagi harus dipahami, harus dipegang oleh seorang advokat. Dan kemudian yang ketiga itu kalau semisal sama masyarakat gitu ya. Jadi kalau sama masyarakat juga bagaimana caranya kita nih menjaga persepsi publik bahwasanya profesi advokat ini profesi yang betul-betul mulia, bukan cuma sekedar slogan officium nobile gitu ya, profesi mulia. Jadi bagaimana caranya tuh antara advokat yang satu dengan advokat lain gitu kan, tadi yang memang sudah dipertanyakan itu ketika di persidangan gitu ya, itu memang harus harus menerapkan prinsip-prinsip etika dasarnya gitu, karena bagaimanapun juga itu menjadi tontonan bagi masyarakat, bagi publik mengenai sistem hukum yang nantinya kita tegakkan. Kurang lebih seperti itu gitu. Ada lagi? Mungkin terakhir nih Bang, ada gak sih pesan atau motivasi untuk kita nih mahasiswa hukum nih yang masih jadi mahasiswa, dan juga mungkin penonton yang masih jadi mahasiswa, ada gak sih Bang supaya kita bisa semangat gitu biar kayak abang juga nih advokat nih gitu Bang? Kalau dari saya mungkin ini sebagai closing statement nih mungkin ya, ya intinya buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang sedang menyaksikan ya, dan juga teman-teman yang tadi sudah bertanya, yaitu terus semangat, terus menerus, harus memang apa yang kalian sudah putuskan gitu ya, kalian sudah memilih nih kuliah hukum, yang mau nggak mau gitu, itu menjadi tanggung jawab moral kalian, terutama kepada keluarga, khususnya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya gitu. Jadi semuanya itu betul-betul harus sudah dipikirkan dari sekarang gitu ya. Terus kalau misalkan ngomongin soal etik juga sebagai closing statement saya, itu yang namanya etika profesi ya, itu merupakan hal-hal, lagi-lagi hal-hal basic, hal-hal fundamental, apalagi kalau misalkan udah berkaitan sama hukum gitu. Saya bisa katakan bahwasanya ethics is foundation of the law. Jadi etika itu merupakan fondasi daripada hukum.
Kalau semisal kita atau kami gitu ya, dalam menjalankan tugas profesi itu tidak berlandaskan sama yang namanya etika, bagaimana keadilan itu bisa tercipta? Kan seperti itu. Jadi makanya kalau dari saya khususnya selaku memang advokat, untuk teman-teman semua tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Kalau semisal ada dinamika-dinamika dalam perkuliahan, itu merupakan hal yang memang betul-betul dasar gitu ya. Saya juga merasakan apa yang kalian rasakan, tapi percayalah, semuanya itu akan indah pada waktunya. Baik, deep banget ya. Pesannya deep banget ya. Semoga kita semua termotivasi ya dengan pesan-pesan yang udah disampaikan oleh Bang Fadrul tadi. Baik Bang, terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih udah atas kesempatannya, udah meluangkan waktu untuk kita semua bertanya mengenai etika profesi hukum ini, terutama advokat. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya advokat ini memang ada untuk memperjuangkan hak kliennya gitu. Memang klien pasti ingin menang gitu. Maka dari itu tujuannya advokat di sini dia tuh untuk memperjuangkan hak klien tersebut supaya haknya itu tetap bisa kliennya dapatkan. Selain itu juga advokat juga harus adil, jujur, mandiri juga dan harus pastinya bersikap profesional itu harus banget ya Bang ya. Oke, baik. Terima kasih lagi nih Bang nih udah meluangkan waktu untuk kita semua. Nah guys, jangan lupa ya nanti tonton lagi di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa. See you on podcast.